Selamat malam, perkenalkan nama saya Febri Pamane dari kelas A3. Kali ini saya akan presentasi tentang tata kelola perusahaan ASUS. Latar belakang ASUS Tech Computer Inc. ditulis dengan gaya huruf kapital. ASUS adalah sebuah perusahaan berbasis di Republik Tiongkok atau Taiwan yang memproduksi komponen komputer seperti papan induk, kartu grafis, dan notebook. ASUS belakangan ini mulai memproduksi PDA, telepon genggam, monitor LCD, tablet, dan produk komputer lainnya. Pesaing utamanya termasuk MSI dan Gigabyte. ASUS banyak dipilih pengguna karena berani memberikan garansi 2 tahun untuk produk Note V yang dibuatnya, termasuk di Indonesia. Produk laptop ASUS pada tahun 2021 menjadi produk paling populer khususnya di kalangan milenial. Pada tahun 2014, ASUS menggandeng PT Dragon Computer dan Communication untuk menjadi distributor utama notebook dan tablet di Indonesia, dan berhasil menjadi merek nomor 1 hingga saat ini. Atau menurut data IDC dan GfK, ASUS yang merupakan perusahaan publik telah terdaftar pada lantai Bursa Efek Republik Tiongkok atau Taiwan dengan kode 2357 dan daftar sekunder di London Stock Exchange dengan kode ASKD. Sejarah ASUS, perusahaan yang didirikan pada tahun 1989 ini telah berusia 31 tahun. Sosok yang berjasa pada berdirinya ASUS yakni 4 orang insinyur komputer handal bernama Wen Hsieh, Nt Liao, Ted Hsu, dan terakhir Th Hung. Keempat insinyur tersebut mendirikan ASUS dengan tujuan untuk memajukan industri TI yang negara asalnya yakni Taiwan. Pegasus menjadi nama pertama kali diusulkan untuk perusahaan ini. Nama tersebut diambil dari sebutan untuk makhluk mitos Yunani. Seiring berjalannya waktu, nama Pegasus tersebut kemudian diubah menjadi ASUS dengan maksud untuk membuatnya lebih pendek dan mudah disebutkan. Tak hanya itu, pemilihan nama ASUS juga memiliki maksud agar perusahaan ini dapat muncul di urutan awal sebuah alfabet. Saat awal berdiri, ASUS tidaklah berkantor di gedung tinggi seperti sekarang. Sebaliknya, sebuah apartemen kecil di Taipei menjadi kantor pertama ASUS saat awal berdiri, sebelum akhirnya memproduksi hardware atau perangkat keras. ASUS terlebih dahulu fokus di bidang konsultasi komputer. Barulah di akhir dekade 80-an, ASUS memproduksi motherboard untuk prosesor besutan Intel yaitu Intel 486 dan berhasil menjualnya. Dari sinilah ASUS mulai beralih dari perusahaan konsultasi menjadi perusahaan konstruksi hardware. Tumbuh pesat di tahun 2009. Meski sudah berdiri pada tahun 1989, ASUS baru benar-benar go public pada tahun 2005. Hal tersebut membuat pertumbuhan ASUS bisa dikatakan sangat pesat. Bagaimana tidak, seiring berjalannya waktu, semakin banyak komputer desktop yang telah menggunakan motherboard ASUS dibandingkan merek lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung membuat pendapatan ASUS bisa mencapai puluhan miliar. Untuk membuat kinerja perusahaannya semakin efisien, ASUS membagi perusahaannya menjadi 3 bagian berbeda di tahun 2007. Ketiga perusahaan tersebut diantaranya yaitu Pegatron yang berfokus pada perangkat OEM dan produksi komponen PC, Unihan yang fokus pada manufaktur perangkat non-PC, dan terakhir perusahaan ASUS yang fokus pada sistem komputerisasi utuh hingga produksi notebook. Masih banyak lagi produk lainnya yang juga diproduksi oleh ASUS, diantaranya seperti graphic card, optical storage, laptop gaming, hingga aksesoris smartphone. PA246Q menjadi salah satu produk monitor profesional yang telah diproduksi oleh ASUS. Monitor ini menggunakan layar berpanel LPS yang bisa menunjang produktivitas penggunanya di sisi lain. ASUS juga pernah memproduksi Arctic Square yang merupakan sebuah CPU cooler. Perkembangan produk gaming tak hanya mengembangkan produk untuk orang-orang produktif, ASUS juga memproduksi perangkat yang dikhususkan untuk para gamer. Salah satunya yakni dirilisnya seri motherboard Republic of Gamers pada tahun 2006 lalu. Sesuai dengan namanya, seri motherboard ini memang dikhususkan untuk kalangan gamers. Tidak tanggung-tanggung, ASUS menawarkan beragam fitur terbaik pada seri ini. Sebut saja salah satunya adalah adanya fitur dukungan konfigurasi multi GPU hingga kemampuan overclocking tinggi. Seri motherboard Republic of Gamers terbaru yang dikenalkan ASUS adalah Rampage 3 Black Edition yang telah mendapatkan dukungan dari prosesor desktop terkencang saat ini, di mana motherboard ini telah menggunakan chipset Intel X58. Untuk membuat produknya kian up to date dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya, ASUS akan selalu memproduksi motherboard yang sesuai dengan CPU modern saat ini.
Selain motherboard, seri gaming lainnya yang ditawarkan Asus adalah laptop gaming series ROG. Produk ini menjadi produk gaming Asus yang sangat populer. Tidak hanya menonjolkan kualitas yang kencang untuk menunjang pengalaman bermain game, laptop ini juga hadir dengan tampilan yang begitu elegan dan kokoh. Bisa dipastikan laptop seri ROG ini begitu awet dan tahan banting, sehingga banyak gamers yang memilih Asus ROG dibandingkan merek laptop lain. Graphic cards, produk populer Asus lainnya. Selain motherboard, produk Asus lainnya yang juga populer adalah graphic card. Bahkan bisa dibilang graphic card merupakan produk spesialis Asus. Seri graphic card berbasis chipset grafis Red 3D dari ATI untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Asus pada pertengahan tahun 1990-an. Tak berhenti di situ saja, Asus kemudian mengandalkan lini graphic card lainnya yang menggunakan chipset grafis Nvidia. Untuk membuat produk graphic card yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan merek lainnya, Asus hadir dengan berbagai fitur serta keunggulan yang menarik. Sebagai contoh, beberapa graphic cardnya dilengkapi dengan kemampuan transfer panas yang lebih baik dibandingkan dengan HSF biasa. Tidak jarang juga Asus produksi seri Special Edition yang hadir dalam jumlah terbatas. Sebagai produk spesial, seri tersebut hadirkan kecepatan yang sangat handal dan kencang. Produk-produk Asus selain memproduksi laptop dan produk gaming, Asus juga memproduksi handphone dan beberapa aksesoris seperti Asus Zenfone, Asus Zenpad Phone, Asus ZenPad, Asus PhonePad, ZenBank, aksesoris fotografi, headset, dan casing. Tata kelola perusahaan, etika bisnis, struktur pemerintahan, jajaran direktur, transisi keberlanjutan, manajemen risiko berkelanjutan, manajemen keamanan informasi, keterlibatan asosiasi. Etika bisnis, Asus merumuskan kode etik karyawan berdasarkan kode etik oleh Responsible Business Alliance atau RBA, dan prinsip praktik terbaik tata kelola perusahaan untuk perusahaan terdaftar TWSE atau GTSM. Kode etik karyawan mencakup namun tidak terbatas pada korupsi dan penyuapan, perdagangan orang dalam, hak kekayaan intelektual, dan penyimpanan serta pengungkapan informasi yang tepat. Asus selalu menjalankan segala aktivitas bisnis dengan jujur dan melarang korupsi dan segala bentuk penipuan dengan sistem penghargaan dan hukuman. Perusahaan memastikan bahwa karyawan tidak menerima segala jenis penipuan terkait tuntutan, kontrak, penyuapan, atau keuntungan tidak pantas lainnya. Sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja, Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, setiap informasi pribadi dan informasi identifikasi lainnya yang didanai penuh dari pelapor harus dirahasiakan dan tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga yang tidak terkait dengan investigasi. Struktur pemerintahan. Untuk memperkuat tata kelola perusahaan, Asus merumuskan sendiri prinsip praktik terbaik tata kelola perusahaan. Menurut prinsip praktik terbaik tata kelola perusahaan untuk perusahaan tercatat TWSE atau GTSM dan prinsip tata kelola perusahaan oleh OECD. Selain ketentuan dan peraturan tentang tata kelola, juga mencakup konten seperti melindungi hak-hak pemegang saham, memperkuat fungsi direksi, menjalankan fungsi pengawas, menghormati hak dan kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan transparansi informasi. Jajaran Direktur Dewan Direksi Asus menjunjung tinggi efisiensi, transparansi, diversifikasi, dan profesionalisme untuk memperkuat administrasi perusahaan. Setelah mempertimbangkan keterampilan profesional, termasuk penilaian operasi, akuntansi, dan analisis keuangan, operasi dan manajemen, penanganan krisis, pengetahuan industri, pandangan pasar internasional, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta menghindari titik buta dalam pengambilan keputusan, pemegangan saham memilih 13 anggota dewan, termasuk 3 direktur independen untuk anggota dewan ke-12 sesuai peraturan pemilihan direktur dalam rapat pemegang saham yang diadakan pada bulan Juni 2019. Nama dan pendidikan masing-masing anggota dewan serta jabatan pemegang saham perusahaan lain tercantum dalam laporan tahunan. Dewan Asus bersidang setidaknya sekali setiap 3 bulan. Di bawah kepemimpinan Ketua Jone Shi, para anggota dewan bersikap serius dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasannya secara due diligence. Selain itu, mereka semua mematuhi aturan yang berlaku, memastikan transparansi keuangan, dan membuat pengungkapan materialitas tepat waktu untuk kepentingan terbaik memegang saham. Asus mengundang profesional eksternal setiap tahun untuk memberikan kuliah kepada anggota dewan untuk memperkaya pengetahuan profesional dan kesadaran hukum mereka.
Transisi keberlanjutan. ASUS sangat percaya bahwa calon perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya dapat menciptakan keunggulan kompetitif, mereka sendiri berkontribusi pada ekonomi, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan sejalan dengan pertumbuhan bisnis. Kami juga memahami bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya terbatas pada amal sosial dan citra perusahaan. Ini harus digabungkan dengan nilai inti dan bisnis utama perusahaan untuk mengubah pengembangan perusahaan yang berkelanjutan menjadi keunggulan kompetitif. Dengan demikian, fokus tanggung jawab sosial perusahaan ASUS mengalami fase transformasi yang berada di bawah strategi bisnis ASUS. Pengembangan berkelanjutan ASUS dimulai dengan kepatuhan terhadap peraturan. Sebelum Restriction of Hazardous Substance Directive diberlakukan, kami telah membentuk Departemen Teknologi Hijau untuk memantau arahan dan peraturan lingkungan internasional dan memastikan bahwa semua produk telah sesuai. ASUS adalah pelopor dalam industri dalam mengembangkan motherboard bebas timah pertama di dunia, dan komitmen ini menunjukkan tujuan kualitas rock solid serta kualitas hijau pada tahap itu. Kemudian ASUS mengharapkan peraturan lingkungan global menjadi semakin ketat sehingga membentuk sistem e-green, sebuah platform untuk mengelola zat berbahaya. Melalui proses peninjauan yang ketat, ASUS dapat memastikan kualitas hijau dari semua suku cadang dan komponen yang digunakan dalam produk. Dengan platform ini, ASUS juga dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan pemasok dengan segera dan efisien untuk pembentukan rantai pasokan yang berkelanjutan, bertransformasi ke fase lain. Manajemen risiko berkelanjutan. Perusahaan menghadapi risiko yang menjadi kompleks dan dengan demikian kemampuan untuk mencegah risiko dan pulih dari keadaan darurat diuji. Mekanisme manajemen risiko yang terstruktur dengan baik dapat membentuk perlindungan yang baik melalui mengidentifikasi kemudian tantangan di masa depan dan memastikan bahwa ia dapat merespon ancaman dan memiliki kemampuan untuk melakukan operasi berkelanjutan. Menurut laporan risiko global 2021 yang baru-baru diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), risiko utama yang dapat mempengaruhi dunia dalam dekade berikutnya termasuk konfrontasi ekonomi antara kekuatan besar, fragmentasi politik, perubahan iklim ekstrim, serangan dunia maya, dan lain-lain. Bisnis harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi diri mereka dari risiko ini sedini mungkin. Melihat kembali pada tahun 2020, tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi global COVID-19, perang dagang AS-Cina, ketidakstabilan politik, dan krisis iklim yang memperburuk di seluruh dunia. ASUS memutuskan untuk memperluas platform manajemen risiko ke Komite Business Continue Management atau BCM pada tahun 2020. Komite ini bertujuan untuk secara proaktif menanggapi tantangan lingkungan eksternal yang tidak pasti dan meminimalkan dampak dan gangguan melalui mekanisme manajemen kontinuitas operasional. Manajemen keamanan informasi. Untuk memperkuat operasi yang berkelanjutan, ASUS membentuk Komite Manajemen Keamanan Informasi yang diawasi oleh CEO. Komite Manajemen Keamanan Informasi mempromosikan Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27701 ISMS, menetapkan prosedur manajemen yang sesuai dengan standar internasional, merancangkan, melaksanakan, dan meninjau kegiatan internal tentang keamanan informasi, serta memverifikasi berbagai kegiatan dan hasil yang relevan untuk memenuhi persyaratan dari SMKI. Keterlibatan asosiasi. Untuk memenuhi CSR dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan, kami telah sepenuhnya menilai dan secara agresif berpartisipasi dalam berbagai organisasi dan program domestik dan internasional untuk secara tegas menjalankan CSR dengan perusahaan-perusahaan dari dalam atau dari luar industri berkontribusi pada masalah berkelanjutan. ASUS bergabung dengan BCSD, Asosiasi Komputer di Taiwan, dan CGCA untuk belajar tentang isu-isu berkelanjutan dengan orang lain. Selain mencari peluang kerjasama berkelanjutan dari perusahaan di dalam atau di luar industri, ASUS juga menyediakan sumber daya industri dan berbagai pengalaman untuk memperluas pengaruh merek dan dengan demikian mendorong perusahaan domestik untuk meningkatkan daya saing berkelanjutan mereka. Untuk masalah mineral konflik, ASUS bergabung dengan RBA untuk membentuk Responsible Minerals Initiative atau RMI dengan Global Sustainability Initiative atau GESI dan mendukung Conflict Free Smelter Program
atau JFSP. Selain itu, template pelaporan mineral konflik digunakan untuk melakukan uji tuntas dan mengungkapkan informasi tentang penyelidikan rantai pasokan. Dan ASUS akan memberikan pertanyaan khusus untuk industri dan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Cakupan dan isu mineral konflik telah meluas ke seluruh dunia. Kami mengajukan keanggotaan Sustainable Trade Initiative atau IDH dan bergabung dengan Indonesian Clean Working Group atau ITWG, bekerja sama dengan perusahaan di industri teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk mengurangi dampak ekologis yang disebabkan oleh penambangan timah di Indonesia. Terima kasih untuk sudah menyimak presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.